Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Al-Wafi. Al-Wafi adalah sarah dari kitab Arba'in Al-Nawawi. Kalau Arba'in Nawawi dikarang oleh yaitu Imam Nawawi. Kemudian syarahnya ini disyarah oleh dua orang, yaitu Dr. Mustafa Al-Bugha dengan Dr. Mustafa Ad-Din Al-Mishtawi. Nah, kita sebelum melakukan taklim ini, kita akan menghadirkan Fatihah kepada guru-guru kita itu, yaitu Imam Nawawi dan kedua penyarah tersebut. Ala hadiyaniyah as-salihah al-Fatihah. Bismillah. Kemudian kita hadiahkan Fatihah kepada kita semua, baik subscriber yang suka nge-share, yang suka komen, kita semua. Semoga permasalahan kita dimudahkan oleh Allah. Yang masih punya utang dilunaskan, yang belum punya jodoh dikasih jodoh oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik. Kita akan mengkaji kitab, yaitu hadis yang ke-thalits asar, yaitu yang ke-13. Hadis ini menjelaskan tentang al-ikhwah al-iman wal-islam, persaudaraan seiman ataupun seislam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hamzah. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala: La yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hamzah. Maksudnya, tatkala Rasulullah berbicara, di situ ada sahabat yang lain, salah satunya adalah Sayyidina Hamzah. Kenapa di sini Sayyidina Hamzah yang ditulis? Karena beliaulah yang menyampaikan ke sahabat yang lain, kemudian ke para tabi'in, kemudian ke para tabi'in, sampailah ke muhaddis, yaitu Imam Bukhari dengan Imam Muslim, sehingga beliau menulisnya. Dan hadis ini derajatnya adalah sahih, dan kita bersama bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah keseluruhannya sahih, begitu ya. Oleh karena itu Sayyidina Hamzah ini sedikit cerita tentang beliau tatkala Rasulullah SAW melakukan hijrah. Hijrahnya Rasulullah itu kan hijrah yang sangat luar biasa. Bagaimana hijrahnya Rasulullah tatkala di Mekah Al-Mukarramah sudah diblokade, tidak ada transaksi jual beli, tidak ada pernikahan di antara suku Quraisy tersebut. Siapa pengikut Muhammad, siapa yang tidak ikut Muhammad, ini sudah tidak bisa. Sehingga Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa tatkala hijrah itu, bagaimana Rasulullah itu terakhir. Ya, ini menunjukkan Rasulullah itu seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau mendahulukan para sahabat-sahabat yang lain sudah pergi ke Madinah. Beliau ingin memastikan siapa saja yang ikut dengan aku, maka dia selamat. Maka pada saat itu dengan histori yang sangat luar biasa, beliau nyampailah di Madinah. Hijrah itu sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau mengorbankan segala sesuatunya. Siapa yang hijrah pada saat itu, maka tanahnya yang hektaran, ratusan hektar, bahkan ribuan hektar. Kan di Mekah itu kan dulu masih luas begitu. Saya pernah itu jalan-jalan sama salah satu ulama namanya Syekh Yusri. Ditunjukkan itu Al-Azhar di daerah Bahnasah. Mana ya batasannya Al-Azhar itu? Ya, beliau menunjuk itu sampai ujung sana, kita nggak kelihatan saking luasnya karena padang pasir begitu ya. Nah, zaman dahulu itu orang juga kaya-kaya, orang memiliki tanah yang sangat luas-luas begitu. Tetapi apa? Memiliki rumah, memiliki aset tanah, memiliki, taruhlah kalau zaman sekarang itu TV yang gede begitu ya, kulkas 2 pintu, semua nggak diajak. Bahkan pada saat itu istrinya kalau dia nggak mau hijrah dengan Rasulullah ditinggalkan. Maka sesuatu ini dikatakan luar biasa. Karena apa? Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu betul semua meninggalkan, apa yang terjadi? Orang yang di Madinah disebut orang Ansor. Orang yang dari Mekah ke Madinah yang hijrah itu disebut orang kaum Muhajirin. Bagaimana pada saat itu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang? Pada saat itu apa? Rasulullah menjadikan saudara.
Yang dulunya nggak kenal, ini nggak kenal dijadikan saudara. Lalu bagaimana orang ini orang muhajirin dengan kaum Ansor dijadikan saudara? Tapi responnya dari kaum Ansor itu bagaimana? Wahai saudaraku, ini sudah menjadi saudara, disaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kerennya orang-orang Ansor itu bagaimana? Wahai saudaraku, seandainya begini, dulu engkau kaya, maka separuh dari hartaku, maka aku berikan kepada engkau. Bahkan kaum Ansor ini mengatakan begini, aku ini memiliki istri 4. Aku tahu engkau ini tidak memiliki istri karena istrimu engkau tinggalkan di Mekah, karena istrimu tidak mau hijrah bersama Rasulullah. Aku punya istri 4. Kalau kau pilih nanti istriku kau cerai, nanti boleh kau nikahi. Lah itu loh, luar biasanya orang kaum Ansar itu. Bukan hanya rumah, dikasih harta, dikasih istrinya. Ini menunjukkan persaudaraan yang sangat luar biasa. Nah, pada saat itu Rasulullah nyampe di Madinah. Saking bangganya orang Madinah, ada yang memberi Rasulullah dalam bentuk tanah, ada yang memberikan banyak sesuatu. Tapi ada salah satu wanita yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak memberikan tanah, beliau tidak memberikan rumah, beliau tidak memberikan apa-apa karena beliau adalah wanita yang sangat miskin. Apakah beliau tidak cinta? Cinta betul terhadap baginda Nabi. Sehingga beliau itu apa yang diberikan oleh kepada baginda Nabi, pada saat itu beliau memiliki anak umurnya masih 10 tahun. Ya Rasulullah, ini ku hadiahkan anakku ini kepada engkau, maka dia seumur hidupnya biar menjadi pembantu engkau. Wah, ini luar biasa. Siapakah nama beliau? Beliau adalah Sayyidina Hamzah, yaitu anak laki-laki umur 10 tadi, yaitu namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini berinteraksi dengan Rasulullah yang sangat luar biasa. Bagaimana Rasul melayani baginda Nabi, bagaimana menyiapkan air wudhunya, bagaimana menyiapkan kebutuhan Rasulullah, mengawal Rasulullah tatkala safar dan sebaiknya. Itulah Sayyidina Hamzah. Oleh karena itu, begitu mulianya kaum Ansor, begitu mulianya orang Ansor ini, apa yang dimiliki diberikan kepada orang muhajirin. Orang-orang yang cinta tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, cintanya ke siapa? Ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Bahwasanya Sayyidina Hamzah ini salah satu anak yang sangat bertuah. Maksudnya bertuah itu apa? Beruntung sekali. Bagaimana tidak? Sayyidina Hamzah itu orang yang kedekatannya dengan Rasulullah boleh dikatakan CS banget. Ya sudah, tiap hari beliau diizinkan oleh Allah memandangi wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap hari diizinkan oleh Allah menyentuh tangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Hamzah pernah berkata, aku pernah mencium tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak kudapati tangan beliau itu dalam keadaan, Masya Allah, harumnya seperti minyak kasturi, lembutnya lebih lembut daripada sutra. Hal itu tidak semua sahabat bisa merasakan hal itu. Ini menunjukkan Sayyidina Hamzah adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Diberi kemuliaan di sisi Allah. Kemudian barokahnya beliau dekat dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Beliau itu pernah dekat dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mendoakan beliau. Apa doanya? Allahumma aksir waladuhu wa maluhu wa amwaluhu. Ya Allah, jadikan anak ini keturunannya banyak. Dan jadikan anak ini hartanya banyak. Loh, ini luar biasa ini. Orang banyak anak, banyak harta, lengkap. Sudah, bahkan ada salah satu orang yang menghitung-hitung kekayaan beliau, kurang lebih kekayaan beliau kalau sekarang setara dengan 4 triliun. Banyak. 1 triliun itu setara dengan 1000 miliar. 1 miliarnya itu setara dengan berapa? 1000 juta. Makanya kalau 4 triliun ini banyak, nggak usah dihitung, itu harta orang. Sayyidina Hamzah yang ibunya tidak memiliki maknanya, backgroundnya itu biasa saja, tapi beliau ini dikaruniai dikaruniai hal sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu didoakan oleh Rasulullah SAW. Antum tahu, ternyata tatkala didoakan itu, Sayyidina Hamzah itu memiliki keturunan yang mana seluruh anak dan istri beserta cucunya, dikatakan di dalam kitab kurang lebih beliau anak turunnya kurang lebih 100. Hartanya 4 triliun.
kemudian anak istrinya, cucunya banyak, luar biasa. Ini adalah kebanggaan atau hikmah atau barokah yang diberikan oleh Allah atas permintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cinta, Sayyidina Hamzah juga cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang dilakukan oleh Sayyidina Hamzah itu adalah orang yang sangat zuhud. Apa sih zuhud itu? Apakah zuhud itu orangnya tidak mau kaya? Udahlah, saya nggak mau kaya itu. Saya nggak mau punya Mercy, saya nggak punya apa. Saya zuhud aja. Bukan itu yang dimaksud zuhud. Apakah zuhud itu nggak boleh kaya? Sayyidina Hamzah ini orang yang zuhud. Tetapi harta beliau berapa? 4 triliun. Ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu Sayyidina Hamzah ini orang yang zuhud. Bagaimana kezuhudan beliau? Beliau memiliki harta, tapi harta itu bukan di hati beliau. Tapi harta itu hanya di tangan saja. Kita lihat Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu tidak pernah merasa mulia dengan hartanya. Ada loh di antara kita orang yang merasa mulia dengan hartanya. Contoh, orang baru beli motor, motornya bagus. Dia merasa mulia kalau pakai motor yang bagus itu. Saya tanya, apa sih bedanya pakai motor yang taruhlah yang harga 10 juta dengan yang 35 juta atau 57 juta? Apa bedanya? Kalau dia merasa mulia dengan harta itu, maka dia sudah bukan zuhud. Orang yang zuhud itu menjadikan harta bukan di hati, tapi menjadi di tangan. Kalau harta itu diambil oleh Allah saja, kapan saja, siap. Kalau harta itu disuruh mentasarrufkan atau mengeluarkan di jalan Allah, maka siap. Maka zuhud sesungguhnya boleh orang itu kaya, tetapi zuhud pada dasarnya tidak boleh harta itu dimasukkan di hati. Saya ada cerita sedikit. Ada seseorang itu punya motor, mohon maaf sekali, motornya butut. Ini kalau diundang, di kondangan nih, kalau dia di kondangan, maka dia cari parkir yang sangat jauh agar supaya tidak nampak dengan orang lain. Tetapi pada dasarnya, pada saat itu motor bututnya mogok ceritanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia minjem saudaranya. Minjemnya apa? Oh, mobilnya keren, Pajero. Wah, yang 4x4 Dakar. Wah, keren sekali kan? Kemudian apa? Dia itu bagaimana kalau parkir? Dia berputar-putar dulu agar supaya ketahuan orang. Dibuka jendela, apa kabar? Gimana kabar kamu? Nah, kemudian parkirnya harus di depan gate-nya orang yang nikahan itu. Maknanya apa? Dia ingin menunjukkan, aku ini loh mulia gara-gara Pajero. Seharusnya nggak boleh begitu. Kalau di hidup kita merasa mulia karena urusan harta kita, maka sesungguhnya kita tidak zuhud. Kalau seandainya kita beli sepatu ini, maka sepatu ini kita merasa mulia, merasa gagah, merasa keren, merasa cantik, maka kita tidak mulia di hadapan Allah. Kategorinya kita tidak zuhud. Tapi maknanya apakah kita tidak boleh beli sesuatu yang keren? Tidak boleh kita membeli mobil-mobil yang mahal? Boleh. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau kita bisa, maka kita itu hatta takunu syataman bainan nas. Kalau bisa kita itu seperti tai lalat. Tai lalat itu contoh, ada seseorang. Kalau ada tai lalatnya di sini, tatkala engkau melihat mukanya, apa sih yang kau lihat? Pasti tai lalatnya. Kenapa? Menonjol sekali. Maknanya kita harus menonjol di tengah-tengah orang. Baik ilmunya, baik hartanya, baik rumahnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Memberi itu lebih baik daripada kita menerimanya. Maknanya bukan kita tidak boleh menerima. Maknanya orang memberi itu jelas ekonominya lebih kuat. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu min mu'minud dhaif. Orang yang mukmin itu kuat secara apapun, secara fisik, secara ekonomi, secara mental, maka lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dhaif, yang kuat, yang lemah. Maknanya apa? Kita boleh kita adu prestasi, kita belajar dong, kaji kitab, kaji ilmu-ilmu yang sekarang harus diupdate. Kita bukan berarti zuhud itu tidak boleh kaya, tidak. Kita diperbolehkan kaya, tapi dengan catatan tadi apa? Harta tidak dimasukkan di hati. Kita tidak merasa mulia atas atas harta kita. Ada cerita, kalau ada seseorang punya mobil, kemudian beli pelek
peleknya itu, tahu pelek ya, peleknya ban itu ya, peleknya itu harga 25 juta. Kalau dia merasa mulia dengan mobilnya pakai pelek 25 juta itu, maka dia sesungguhnya tidak zuhud. Saya tanya, kalau ada orang beli pelek 25 juta, kira-kira yang bisa menikmati pelek tersebut dia atau orang lain? Saya yakin orang lain. Kalau dia, nggak mungkin. Dia di dalam mobil, nggak bisa. Masa dia buka pintu, pelek saya keren ya, nabrak dong. Nggak bisa. Kalau ada yang lain, menikmati, iya peleknya keren. Lalu apa yang ia dapat? Cicilannya setiap bulan barangkali ya. Oleh karena itu, ayo boleh kita menjadi orang kaya, boleh menjadi orang hebat, tetapi kehebatan itu jangan taruh di hati. Kita merasa semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau memiliki harta itu, kita harus siap seperti tukang parkir. Tukang parkir itu berawal dari nol, pagi-pagi sepi. Kalau ada mobil datang diatur, dirawat. Kalau ada orang mendekat, kamu siapa, milik siapa, ditanya apa segala macam terus, itu dijaga. Tetapi tatkala sore diambil sama yang punya, kita tidak kecewa. Begitu juga kalau kita dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala harta itu, satu, jangan sampai kita itu memiliki sifat bangga atas harta kita. Dan kalau diambil oleh Allah, ya nggak gelo-gelo banget. Apa sih gelo? Ya nggak kecewa-kecewa banget. Oleh karena itu, ayo kita melatih diri kita agar supaya kita itu memiliki jiwa-jiwa yang zuhud. Jangan